Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung ta'lim kita, yaitu masih di dalam seputar sujud as-sahwi. Kita ingat, kalau sujud as-sahwi ini berarti di sini sujud sunnah, tambahan. Tujuannya untuk apa? Melawan ini orang paling takut melawan syaitan. Syaitan paling takut kepada kita ketika kita sujud. Artinya apa? Tunduk, taat kepada Allah. Sujud, merasa paling hina, paling rendah, paling taat hanya kepada siapa? Allah. Ada yang ganggu, kembali lagi kepada Allah. Setan ganggu, memang diciptakan oleh Allah untuk mengganggu kita. Tapi kita tidak mundur sedikit pun. Setiap kita diganggu, kita tambah melawannya. Mendekatkan diri kepada melawannya itu bukan kita melawan setan seperti kita duel ataupun dengan kata-kata ataupun dengan caci maki, tidak. Kita tunduk kepada Allah, makin setan makin marah, makin setan makin kesel, makin setan makin mudah-mudahan makin mundur. Itu resep dari Rasulullah SAW dan dari Allah. Karena yang paling benci setan kalau melihat hambanya sedang apa? Sujud. Ingat dulu Nabi Adam sujud, diterima taubatnya. Walaupun ada salah, masuk surga. Walaupun dikeluarkan dari surga, insya Allah kembali masuk surga. Betul atau betul? Tapi syaitan salah, tidak diterima. Salah, dikeluarkan dari surga. Salah, tidak dimasukkan lagi ke dalam surga. Karena syaitan sudah divonis tempatnya di mana? Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini subhanallah, ini pelajaran besar karena kita setiap hari diganggu oleh siapa? Syaitan. Tapi jangan sekali-kali mundur. Kalau kita mengiyakan, kita meneruskan, berarti kita tunduk dengan syaitan. Sedangkan Allah sudah mengingatkan kepada kita, alam ahad ilaikum ya, ulangi lagi, alam ya bani Adam alla ta'budus. Mendengarkan, alla ta'budus innahu. Sekali lagi, alam ta'budus syaitan. Sekali lagi terakhir yang keras. Alam ya innahu mubin. Ini surat Yasin sering kita baca. Ya Bani Adam. Siapa itu Bani Adam? Kita semuanya Bani Adam. Kita ini diingetin oleh Allah. Berarti Allah sayang apa tidak? Sayang apa sayang banget? Ya Bani Adam, labbaik ya Allah. Jangan kalian sekali-kali ngikutin ajakan, perintah, godaan, rayuan. Kalau kita ngikut, kalau terlupa atau terlupa aja dikit, apalagi lalai. Kalau lagi sholat diganti dengan lawan dengan apa? Sujud. Kalau di luar sholat kita banyak istighfar. Syaitan paling benci kalau itu. Aku udah capek, aku udah usaha, dihapus oleh Allah. Dihapus oleh Allah. Bahkan dalam hadits qudsi, syaitan mengatakan, aku terus akan ganggu Anda. Kata Allah, silahkan. Memang saya ciptakan kamu untuk mengganggu. Tidak ada syaitan untuk menolong. Syaitan diciptakan untuk apa? Mengganggu. Cuma caranya kadang-kadang pura-pura
Menolong, bukan menolong, pura-pura nolong, pura-pura membantu, padahal pura-pura baik, padahal jelek, padahal jahat. Itulah syaitan, pura-pura. Makanya kalau ada orang pura-pura itu seperti siapa? Mau pura-pura baik. Ada apa tidak? Jawabnya kayaknya ke orang baik banget. Ada apa tidak kadang-kadang? Padahal perbuatannya seperti siapa? Kenapa? Makanya penipu itu adalah sifatnya siapa? Setan. Penipu itu biasanya jujur apa bohong? Berarti orang bohong seperti betul apa betul? Tuh kita udah diajarin sama Allah. Makanya kita lawan. Lagi sholat tambahin sujud. Nah inilah sujud sahwi. Ini nyata apa dongeng? Saya jawab sedikit. Nyata apa dongeng? Kok tahu nyata? Pernah terjadi zaman Nabi Adam, betul. Pernah terjadi kepada yang lain-lain. Pernah nggak terjadi pada diri sendiri? Pernah apa tidak? Pernah apa sering? Nah, berarti penting nggak obat ini? Apa obatnya? Kalau lagi namanya sujud apa? Kalau di luar sholat istighfar. Sampai hadits qudsi Allah. Kata Allah, silahkan kamu ganggu 1000 kali, 1.000.000 kali sehari nggak apa-apa. Aku akan ampuni hambaku selagi hambaku Makanya Rasulullah SAW sehari tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Kenapa Rasulullah banyak diganggu setan? Diganggu, ya, tapi setan tidak bisa mengganggu Rasulullah karena dijaga. Terus untuk apa? Untuk memberi contoh kepada umatnya. Itu Rasulullah. Jangan mengatakan Rasulullah itu banyak diganggu setan. Oh, Rasulullah gini. Tidak. Rasulullah betul manusia biasa, tapi dijaga enggak sama Allah? Maksum, dijaga oleh Allah. Hati-hati merendahkan Rasulullah. Tetapi umatnya, nah ini Rasulullah rela berbuat begitu demi siapa? Umatnya ya Allah, supaya ngikuti Rasulullah banyak istilah. Apalagi saya ya, kalau umat yang berakal, betul ya. Anak melihat orang tuanya begitu, ayo orang tuanya hebat aja begitu, apalagi saya, harusnya begitu apa tidak? Begitu apa tidak? Nah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rakyat sama. Kita begitu, sebagai seorang murid, sebagai seorang ini itu harus lihat, oh guru gini ya, apalagi saya, bukan kebalikannya logikanya. Logikanya kita harus lebih semangat. Lebih kita melihat orang lain yang hebat aja nilainya segitu, apalagi saya yang kurang hebat. Betul atau betul? Orang yang cerdas aja dapatnya 7. Bagaimana saya yang EQ-nya pas-pasan? Betul atau betul? Nah, ini yang pas-pasan harus lebih semangat apa? Harus lebih semangat. Enggak. Orang kaya aja ada kesulitan, apalagi miskin saya. Miskin kayak menganggap kita ini orang kaya. Kita ini bagaimana? Lihat orang yang hebat, susah, apalagi kita lihat ini, subhanallah. Jadi ngelihat itu untuk pelajaran. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga masih ibadahnya luar biasa, apalagi harusnya begitu apa tidak? Sahabat Nabi begitu hebatnya luar biasa, apalagi nah kita harus melihat kita itu lebih rendah, dan memang nyatanya lebih rendah.
Nah, ini di sini setan gangguin. Ah, nggak apa-apa. Nanti dulu, iya dia begini. Biasanya itu yang muter-muter itu yang ngajarin siapa? Betul apa betul? Sering apa tidak kita muter-muter? Nah, berarti sering sama mau. Cinta sama nggak enak jawabnya. Karena orang kalau cinta sebenarnya mau dekat. Betul apa betul? Itu caranya gimana? Jauhin dia. Jauhin dia. Lagi sholat, apalagi setan mengganggu. Sujud, kata Allah. Namanya sujud apa? Sahwi. Kalau di luar sholat, kita istighfar. Makanya perbanyak istighfar. Rasulullah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yawmi aktsara min 70 marrah. Dalam riwayat lain, min mi'ati marrah. Demi Allah saya beristighfar, kata Rasulullah, dalam satu hari lebih dari 70 kali, dalam riwayat lain lebih dari 100 kali. Berarti berapa? Bisa 1000, bisa 1.000.000, bisa ini, nggak dibatasin oleh Rasulullah. Itu Rasul. Sampai dianjurkan kita la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Usahakan lisan Anda senantiasa basah dengan membesarkan Allah. Salah satunya adalah apa? Istighfar. Bahkan janji Rasulullah masalah istighfar itu luar biasa. Banyak dimudahkan rezekinya. Itu istighfar. Di urusannya semua diberi kemudahan oleh Allah. Kalau ada kesulitan diberi kemudahan oleh Allah. Kalau ada kesempitan dilonggarkan masalahnya oleh Allah. Dan diberi rizki min haitsu la yahtasib. Itu diantara faidah-faidah istighfar. Sampai sholat Jumat, khatib disuruh berhenti di tengah-tengah untuk ngajak apa? Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terus khatibnya apa? Duduk, nunggu semuanya. Mau ngapain? Beristighfar. Jumat Sayyidul Ayyam, khutbah tempat yang paling mulia. Di situ dianjurkan yang paling mulia, di situ suruh berhenti sejenak untuk apa? Beristighfar. Beristighfar. Makanya kita mau berdoa, biasanya para kiai ini itu atau para ulama, ya enggak, kalau mimpin tahlil ada enggak? Astaghfirullahaladzim. Ada apa tidak tuh? Sebelumnya doa astaghfirullahaladzim. Ini pentingnya luar biasa untuk apa? Mengusir. Dan istighfar itu lisannya. Keluarnya dari hatinya. Kalau sudah di hati berarti harus dengan pikiran apa tidak? Antara hati dengan lisan melalui apa? Pikiran, otak. Nggak mungkin hati langsung kepada ini. Tanya dulu kepada otak. Mata melihat. Dia melihat, otak mengatakan, oh ini baik nih. Fulan, ini potongannya begini akalnya. Konsultasi hati, gimana otak? Itu baik nggak kira-kira? Kayaknya sih baik. Orangnya begini. Oh kalau baik, hatinya bilang kerjakan. Mulut ucapkan. Telinga dengarkan. Ini kaki langkah. Tangan gerakan. Paham apa tidak? Semuanya itu adalah perintah siapa? Hati kita. Hati itu yang paling diserang oleh siapa? Nah, karena untuk apa? Supaya perintah maksiat. Paham enggak? Kalau lagi maksiat berarti tahu diri sendiri. Kita lagi diapain? Kira-kira otaknya tahu enggak orang mau berbuat maksiat? Kalau yang diam berarti orang enggak punya. Tahu enggak kita mau melangkah ke masjid? Tahu nggak mau melangkah ke maksiat? Tahu, bahkan direncanakan lagi. Sebelum tidur udah direncanakan. Sebelum perangkat kerja sudah direncanakan. Sebelum sebulan sudah sebelum mau pilpres, pilkada, apalagi pil. Sudah direncanakan apa belum? Taktiknya begini. Supaya tujuannya ada apa tidak kira-kira? Berarti tahu apa tidak sedang berbuat baik apa jahat?
Kadang-kadang bohong, kadang-kadang nih sekarang lagi rame-ramenya di TV itu bilang ada jilid 2. Kadang-kadang. Ada apa tidak jilid 2? Yang masuk gorong-gorong. Kadang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Ada apa tidak masuk gorong-gorong? Ada nggak? Langsung komentarnya apa? Jilid titik-titiknya apa itu? Nah, nanti jawabnya. Jilid berarti tujuannya seakan-akan kemana tuh? Ya ke sono. Seperti yang jilid. Kira-kira terkenalnya seorang jujur apa pembohong? Berarti nggak usah dia. Kita sendiri kadang-kadang begitu apa tidak? Pura-pura nulis, pura-pura anteng, pura-pura datang, pura-pura senyum, pura-pura ini. Padahal punya siasat tinggi. Yaitu apa? Ngikutin. Ada apa tidak? Ini yang kata Allah, hati-hati, setan itu kelihatannya bela kalian. Makanya Allah dalam surat Yasin mengingatkan kita, alam ahad ilaikum ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Kita bukan. Ya Allah, diingetin oleh Allah. Terima kasih apa enggak? Kalau baca Yasin terima kasih belum? Nah, tuh diingetin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla budus syaitan. Tuh Allah terang-terangan nyebut nama setan enggak segan-segan. Makanya orang yang ngikuti setan harus disebut dengan namanya. Sebut, cuma hati-hati aja. Betul. Harus disebut. Maksudnya harus sebut apa? Jangan takut. Jangan takut. Setan itu setan. Kita setan aja yang musuhin kita, yang bisa lebih daripada yang pengikutnya. Kita tidak boleh takut. Baca surat Yasin. Ketika alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus titik. Ada nggak titik kira-kira? Atau pakai inisial S? Enggak. Alla ta'budus. Malah tekenin lagi alla ta'budus. Tidak cukup begitu. Innahu lakum. Allah. Diulang lagi pakai dhamir. Innahu, pakainya kekuatan yang luar biasa bahasa Al-Quran. Innahu, sesungguhnya dia. Siapa itu dia? Oh, berarti di sini suruh tegas apa tidak melawan setan? Pengikutnya? Nah, itu kan nggak berani. Harus tegas apa tidak? Berantas itu yang namanya setan. Dan segenap ini lembek masih. Baca Yasin 40 harusnya hari ini. Innahu, tuh diulang lagi oleh Allah. Innahu, tidak cukup di innahu. Sebetulnya cukup huwa, tapi di sini tambahin in. In sebetulnya cukup harfu taukid, tapi pakai yang taukid sakilah, pakai syaddah. Innahu, Allah, berarti tegas apa sangat tegas ini. Allah, ini bahasa Al-Quran Yasin yang biasa kita baca di mana-mana. Di mana-mana baca Yasin. Identiknya ibu-ibu. Betul apa betul? Atau malam Jumat biasanya. Tapi setiap saat sampai Rasulullah menekankan in al-Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Kalau manusia jantung paling penting apa? Paling penting apa penting aja? Penting, makanya dokter kalau udah kewalahan, ini kenapa meninggal? Jawabnya apa? Serangan jantung, selesai dah. Terus, tapi dok, nggak ada tapi, sudah serangan jantung selesai. Kenapa dia meninggal? Ada jantung, ya memang kita ada jantungnya. Nah, maksudnya ada penyakit jantung. Kita kalau dilihat kira-kira ada nggak penyakit jantungnya?
Ya ima kecepatan, ya ima ngelambat, ya ima itu udah terakhir dah. Mogok. Kalau mobil itu mogok, artinya apa? Berhenti. Kalau sudah berhenti, mati apa dead? Mati. Sama. Ini subhanallah. Yasin bagikan itu. Kalau nggak ada Yasin di dalam Quran, seakan-akan Quran itu tidak jalan. Yasin ada apa? Tuh diantara dan banyak lainnya. Cuma salah satunya itu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam. Langsung kita disebut, wahai keturunan. Wahai keturunan. Allah, luar biasa apa tidak? Bukan mengatakan umat Nabi Muhammad, keturunan Adam, hatta yang muslim dan yang non. Makanya ada orang Islam jahat, orang non muslim sama. Pembunuh ini ada, pembunuh ini dari sini ada. Siapa yang mengganggu ini semuanya? Ada apa tidak? Bahkan kadang-kadang akidahnya berbeda, tapi kalau dalam kepentingan sama-sama bareng. Subhanallah. Ada apa tidak itu? Contoh-contoh di negara kita ini, koruptor. Ada enggak yang orang muslim? Yang non muslim? Wah, sekongkol luar biasa, lengket, saling bantu membantu, saling dukung mendukung, padahal agamanya beda. Kenapa ini kok bisa erat banget? Karena gurunya satu. Siapa gurunya? Nah, kalau udah begini insya Allah husnul khatimah. Gurunya siapa? Di Indonesia terjadi apa tidak? Maka yang harus diberantas, dijauhin dan dimusuhin di Indonesia nomor satu adalah siapa? Nah ini yang lembek. Nah, kalau setannya berani, yang harus diberantas siapa? Nah gitu, udah enak. Sholat ini tadi sahwi, sujud sahwi, udah selesai sholat, mau selesai. Tidak di awal salah langsung sujud sahwi, enggak. Selesaikan dulu sampai mau salam, karena supaya dianggap itu sujud sahwi di dalam sholat. Maka letaknya di akhir apa tidak? Padahal salahnya tadi di rakaat awal. Dia salahnya itu sujudnya di rakaat awal, atau takbir setelah takbir bacaannya salah di dalam rakaat awal. Baca Fatihahnya setelahnya surat Qul Huwallahu Ahad masalan. Qul Huwallahu Ahad baru ingat terus baca Fatihah. Bisa terjadi apa tidak? Bisa. Berarti diganggu oleh siapa? Sujud sahwi nanti di akhirnya. Allah. Karena berarti setan masuk enggak tadi? Masuk enggak? Nah, tuh. Subhanallah, di akhirnya nanti Allah melihat. Jangan kamu keluar dari sholat kecuali sujud sahwi. Untuk apa? Diampuni oleh Allah, diterima sholatnya oleh Allah. Setannya marah luar biasa. Pikir aman. Tunggu, nggak aman kamu. Nggak aman. Walaupun sudah selesai, masih ada yang ngejar. Jangan ditafsirin yang lain-lain. Pikir presiden udah turun masih ada yang ngejar. Nggak usah ditafsirin. Tapi kalau kena ya salah sendiri. Betul loh, betul. Oh, sholat sampai akhir udah selesai, tinggal assalamualaikum. Enggak, sujud sahwi dulu. Berarti apa? Lawan apa diem? Lawan sampai, istilahnya bahasa kita, sampai titik darah terakhir. Kita melawan siapa? Jangan dianggap sholat begitu aja. Udah, yang penting kita sholat. Sholat itu adalah perlawanan. Menghadap kepada siapa? Allah. Melawan siapa? Makanya disunnahkan sebelum kita sholat, a'udzubillahi minasyaiton. Ada apa tidak dulu belajar sunnah-sunnah sholat? Ada apa tidak? Sebelum kita ke sholat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh,
Sebelumnya kita senjatain dulu. Kalau Messi kena juga, walaupun pakai senjata Messi kena juga, lawan. Lawannya simbolnya dengan apa? Sujud. Sujud itu namanya sujud apa? Sahwi. Sahwi itu apa? Lalai. Sujud lalai. Yang menjadikan kita lalai itu siapa? Oh, makanya cepat ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah kita akan menang dari syaitan. Ingat dari awalnya. Tapi Messi diserang juga, kena juga. Ingat lagi kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Paham apa tidak? Itu satu-satunya obat melawan syaitan. Nah, ini diantaranya kemarin sebab sujud sahwi. Yang pertama, yaitu kita sudah bahas meninggalkan bagian daripada sholat. Bagian daripada sholat kita udah ketahuin. Qunut, tahiyat, duduk tahiyat, kelupaan kadang-kadang 2 rakaat terus kemudian dia bangun bismillahirrahmanirrahim, terusin, nggak apa-apa, nanti diganti dengan apa? Sujud sahwi. Ketika tahiyat nggak baca tahiyat awal. Jadi yang ketiga. Yang keempat apa? Tidak sholawat di dalam tahiyat awal. Nah, itu juga termasuk bagian daripada sholat. 4 perkara ini adalah ab'ad, kayak bagian daripada sholat. Paham apa tidak? Dia bukan bagian, tapi karena pentingnya luar biasa, seperti bagian daripada sholat. Qunut dalam subuh, tahiyat duduk tahiyat awal, bukan tahiyat akhir. Tahiyat akhir wajib. Bacaan tahiyat awal, bacaan salawat di tahiyat awal. Paham apa tidak? Dan seterusnya. Ini yang 4. Ba'd kita sudah bahas ini. Terus yang kedua adalah apa? Asyakku fi adadi ma atabihi minar rakaat. Ragu 3 rakaat apa 2 rakaat. Itu bukan ba'diyah, tetapi kadang-kadang terjadi apa tidak? Terjadi. Makmumnya jangan diem. Makmum tidak boleh, harus ngingetin apa tidak? Ngingetinnya gimana? Imam salah gitu. Dengan apa? Subhanallah. Kalau perempuan, nah tasfik, dohir apa namanya, tangan kiri dengan tangan kanan. Bukan gini, nggak boleh. Perempuan ada caranya. Kalau gini berarti hore, suamiku jadi imam salah, seneng. Paham apa tidak? Maka kita kasih apa namanya, A plus untuk kita semuanya. Hore, maksiat semuanya hore. Yang seneng siapa? Dalam sholat diingetin gini, nggak hore, tapi kamu diganggu, dibalik tuh filsuf. Dibalik, tak, suaminya juga harus ingat. Wah, kamu yang salah. Wah, jangan. Kalau memang diingetin dan merasa itu ragu, ikutin ingatannya. Tapi kalau dua-duanya lupa, bisa apa tidak? Bisa. Nah, bisa, itu istighfar. Rakyat kalau ada pemimpin salah harus tepuk apa, diingetin? Diingetin. Kalau perempuan pakai ini. Biasanya kalau lagi demo perempuan bawa apa? Panci itu makanya. Itu. Tapi kalau laki gimana? Bawa panci jadi banci atau teriak-teriak? Teriak-teriak. Teriak-teriak. Salah. Itu tidak bisa. Kalau perlu, iya, nggak apa-apa. Kalau memang sudah nggak mau diingetin sekali, 2 kali, 3 kali. Udah pernah terjadi belum? Udah, sampai presidennya turun. Di mana itu ada terjadi? Kemarin baru peringatan. Tanggal berapa kemarin dulu tuh? Ada lupa tuh. Bulan Mei juga, bulan ini. Tahun 94. Enggak. 9 berapa dulu? 8 apa 7? Nah, tanggal berapa kemarin? 21. Pada lupa. Presiden kedua turun tanggal berapa tuh? Oh kan, mikir tuh turun, betul apa betul? Akhirnya turun. Soal bagaimana benar atau enggak benar itu nanti urusannya. Tapi ada apa tidak terjadi? Terjadi apa tidak? Bisa turun apa tidak? Bisa, ada lalai.
Kalau bisa yang dulu, kira-kira sekarang bisa apa tidak? Bisa. Yang akan datang, itulah Allah Jalla Jalaluhu. Kita tidak boleh diam. Salat makmumnya tidak boleh diam. Kalau salah harus ngingetin. Jangan sampai disuruh turun. Betul atau betul? Diingetin. Nah, enggak? Diingetin. Ini sholat belajar untuk kehidupan kita. Di keluarga kita kalau ada yang salah, ingetin apa tidak? Di kampung kita ada yang salah, diingetin. Di sekolah kita ada yang salah, di pesantren ada yang salah, di mana-mana ada yang salah. Harus jangan diem, apalagi naudzubillah minta hancur semuanya. Paham apa tidak? Salah diingetin. Enggak mau juga, boleh enggak mufarakah? Boleh, dalam sholat boleh. Imamnya tinggal sholat sendiri, imam ngaco, ini masa sholat maghrib 1 rakaat. Enggak, terus salam diingetin, subhanallah, enggak mau dia tetap juga. Kira-kira kita ngikutin apa terus tinggalin? Tinggalin apa tidak? Teman kita kira-kira kalau ada yang berbuat salah, ikutin apa tinggalin? Bukan nongkrong di situ. Paham apa tidak? Itu sholat ngajarin boleh mufarakah, boleh ini itu sholat menghadap kepada Allah. Apalagi ini cuma main-main. Paham apa tidak? Berarti dalam masalah ini harus tegas apa tidak? Tegas. Luar biasa. Ini asyakku fi adadi ma atabihi minar rakaat. Ragu 3 apa 2 ya. Nah, ada caranya nih kalau ragu. Fayufridul adad al-aqal. Kalau orang sendirian ataupun jadi imam, maka dia 3 apa 4 ya. Ini sudah 3 apa 4. Masalah salat zuhur. Kadang-kadang terjadi apa tidak? Nah, kita kalau sendirian gak ada yang ngingetin, anggap itu 3. Jangan 4. Nah, orang mau enaknya selesai. Betul atau betul? Enggak. Kita kalau ragu ambil yang sedikit, tambah lagi. Wa yutammimul baqi. Nah, fa yufridul adadal aqal. Aqal itu yang lebih sedikit. Wa yutammimul baqi thumma yasjudu lisahwi. Kemudian katanya ini dalam aturan agama kalau 3 apa 4 ya, anggap 3. Itu yang bikin ragu itu siapa? Tuh kan pelan lagi katanya udah janji tadi musuh. Yang bikin ragu kita siapa? Nah, kemudian kita bangun lagi 4. Seakan-akan tadi baru 3. Terus teringat, tadi sudah baca surat ini. Oh berarti udah 4. Kok lebih berarti? Enggak apa-apa. Jangan takut. Lebih bagus daripada kita kurang. Terus apa? Kemudian untuk setannya senang kan aku ganggu, jadinya dia tidak 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Tenang, sujud sahwi. Tsumma yasjudu lis-sahwi. Kemudian sujud sahwi. Allah jabran lihtimali annahu qad zada fi salati. Untuk menganggap karena tadi ragu dibikin ragu oleh syaitan, mengobatinya untuk ragu itu gangguan syaitan, kita sujud. Dia bikin ngaco kita lawan dia. Lawannya dengan apa? Sujud. Itulah simbol perlawanan. Paham apa tidak? Simbol banyak dalam sholat, simbolnya sujud. Karena setan paling benci dengan sujud. Kadang-kadang kita lihat di barat tuh ada, atau di tempat lain, di kita pun ada. Kadang-kadang mulutnya ditutup di lakban. Timur mulutnya ditutup. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada. Karena apa? Merasa kita dibungkam oleh penguasa. Berarti penguasa yang baik apa zalim? Ada enggak demo yang begitu kadang-kadang? Ada apa tidak tuh? Udah enggak bisa ngomong apa lagi nih. Ini sudah terserah. Ada apa tidak? Bahkan ada yang bikin lagu terserah. Pemimpinnya sudah pada diem nih. Pemimpinnya sudah zalim, mengatakan terserah, buatlah apa yang dia mau. Berarti kita ini sudah dalam keadaan tidak
daya. Sudah nggak bisa apa lagi, sudah buatlah kamu apa yang kamu mau. Anggap negeri ini milik kamu. Suatu saat tunggu. Wah, bahaya apa tidak kira-kira? Bahaya. Kalau di barat ada lagi pakainya lilin. Sudah seakan-akan dunianya sudah gelap, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka tidak bisa lampu listrik wala matahari, nggak ada gunanya. Hanya lilin aja. Bisa apa tidak itu? So, macam-macam bisa tafsiran. Itu luar biasa. Tapi kita dalam Islam jangan diem. Imam salat subhanallah. Ingatkan dengan kata-kata yang bijak, yang tidak lupa itu hanya Allah. Wahai imam, saya ngingetin, bukan saya mau menjatuhkan, bahwa kita ini semuanya adalah manusia. Makmum manusia, imam juga manusia, rakyat manusia. Nggak nyambung. Pemimpin juga manusia. Jadi nggak usah masalah, nggak usah malu. Kalau salah, kitalah manusia. Tempatnya kembali lagi. Itu bijak apa tidak kalimatnya tuh? Bijak apa tidak? Kalimat subhanallah, maha suci Allah. Saya juga manusia seperti Anda wahai imam. Saya bisa salah, kamu juga bisa. Jangan jangan keras hati. Kamu ngerti apa? Diam aja dah. Jangan. Paham apa tidak? Kita bisa salah. Pemimpin juga. TNI, polisi, KPK bisa salah apa tidak? Buktinya banyak yang terpidana. Orang KPK yang paling ditakuti saat ini mesti tersangka. Ketuanya ada apa tidak tuh? Berarti salah apa tidak tuh? Salah. Betul atau betul? Cuma lama aja tersangkanya. Coba kalau masukkan ke mahkamah, ke pengadilan, kira-kira sudah divonis apa belum? Kalau lainnya sudah belum? Udah. Menjadi terdakwa, menjadi terpidana. Bisa apa tidak terjadi? Bisa. Berarti salah apa tidak? Salah. Yang lainnya kira-kira sama apa tidak? Sama. Hatta presiden, ada nggak yang salah? Itu presiden Filipina, salah apa tidak? Salah, dihukum, di ini, di itu, dan seterusnya. Banyak gitu salah. Kita ini sama. Makanya kalimatnya subhanallah. Yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Rasulullah. Kalimat subhanallah maksudnya apa? Yang suci hanya Allah. Jadi kamu salah, nggak apa-apa wahai imam. Nggak malu, kamu juga manusia. Kami juga manusia. Kamu bisa salah, saya juga bisa salah. Cuma kita tugasnya watawasau bil haqqi watawasau sabar. Jadi jangan menganggap ketika makmum mengingatkan imam, oh sok amat bikin malu imam, menjatuhkan imam. Tidak. Kita mengingatkan kita semuanya manusia. Al-insan mahallun khata'wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi imam bisa nggak lupa? Makmum? Makanya kalimatnya tepat apa tidak? Subhanallah. Tepat apa tidak? Sangat tepat. Jadi mengingatkan tetapi tidak menjatuhkan. Paham apa tidak itu? Nasihat itu begitu dalam Islam. Itu kan nasihat dari bawah. Makmum kan istilahnya bawahnya imam. Betul atau betul? Karena imam tidak dipilih kecuali ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat ini yang dimiliki imam kadang-kadang tidak terpenuhi dalam makmum. Betul atau betul? Makanya imam secara umum dia aqra'ukum, ya ummukum aqra'ukum kata Rasulullah. Yang jadi imam kalian adalah orang yang paling pandai kelihatannya secara zahir. Paham apa tidak? Itu berarti kan lebih. Ketika salah diingatkan, harusnya terima kasih apa tidak? Terima kasih. Jangan merasa saya paling pandai. Apa kalau kalian mengingatkan? Jangan, tidak. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kepala rumah
tangga. Jangan sombong. Kalau istrinya mengingatkan, anaknya mengingatkan, guru muridnya mengingatkan. Begitu juga pemimpin kalau rakyatnya mengingatkan. Nah, itulah makanya dibolehkan kita bersuara. Undang-undang dasar kita membolehkan rakyat bersuara, bahkan bersyarikat, berkumpul. Boleh apa tidak? Oh, tuh. Diingetin nih, alhamdulillah. Jadi dua-duanya dah. Kalau seandainya ada serak-serak dikit, kasih mic ini. Alhamdulillah 2 mic. Mudah-mudahan rezekinya banyak, berkah. Berkah ilmunya, berkah ibadahnya. Insya Allah. Nah, ini diingatkan. Jadi ketika sujud sahwi ini adalah mengingatkan. Berarti ini ada baik apa tidak baik? Baik apa tidak? Baik. Wa yutimmul baqi tsumma yasjudu sahwi jabran lihtimali annahu qad zada fi salatihi. Kemungkinan dia salatnya lebih, enggak apa-apa. Allah terima, tapi dikasih kita lawan. Yang menjadikan kita ragu itu adalah siapa? Syaitan. Walau syakka hal huwa shallat dhuhra salasan aw arba'an. Dia ragu salat zuhur 3 atau 4. Wa huwa la yazalu fi shalah yufridu annahu shalla salasan. Kalau 3 atau 4, kita pegang yang mana? 3. Ihtiyat. Jangan sampai kita 4, supaya cepat selesai. Tidak. Wa yudhifu raka'atan ukhra. Maka bangun, tambahin 1 rakaat. Tsumma yasjudu lisahwi. Kemudian sujud di akhirnya dengan sujud sahwi. Jabran sebagai tambalan, penutup. Jabr itu kayak gips. Gips itu sebagai penutup apa tidak? Tahu nggak gips? Gips tahu gips. Untuk kalau patah tulang, paham nggak? Tutup apa dibuka nih? Nah, tempelan itu jabran. Jabran untuk menutupin kekurangan. Jabran lihtimal, kemungkinan. Ihtimal itu kemungkinan annahu qad shallaha khamsan. Barangkali dia sholatnya 5 rakaat. Makanya kalau ragu, sujud sahwi. Kalau udah yakinnya 3, maka harus tambah 1. Tapi kalau ragu 3 apa 4, kita pegang 3. Pegang ya seakan-akan kita sudah 3. Maka bangun 1 lagi, yaitu yang keempat. Ternyata 5. Kadang-kadang terjadi apa tidak? Waktu lagi sholat ingat ternyata 5. Maka di situ sujud sahwi. Rawal Imam Muslim an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrahish syak. Maka tinggalkan keraguan. Lihat ketika salat, barang siapa yang ragu salah satu di antara kalian dalam salatnya, kata Rasulullah, dia tidak tahu salatnya 4 atau 3, maka tinggalkan syaknya, ragunya ini. Wal yabni ala mastaiqon. Kira-kira lebih kuat mana? Yakinnya yang mana? Oh, baru 3, maka bangun 4 1 lagi. Kalau dia sudah yakin sudah 4, maka duduk. Tsumma yasjud sajdataini qabla an yusallim. Kemudian nanti di akhir sujud 2 sujud tambahan. Namanya sujud apa itu? Sahwi. Qabla an yusallim, sebelum dia mengucapkan salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Kalau seandainya dia salatnya ternyata 5 rakaat, maka itu sebagai syafaatnya. Maka sebagai penghapus kelupaannya. Wa in kana shalla itmaman li arba'in kana tatarghiman lisyaitan. Enggak, tadi 3, saya sudah sempurnakan jadi 4. Kan sudah sempurna. Enggak apa-apa, sujud sahwi lagi. Untuk apa? Untuk melawan, targhiman, menjatuhkan martabatnya siapa? Tuh, lisyaitan, targhiman lisyaitan. Jadi kita kalau sudah menghadapi syaitan, lawan apa lawan? Lawan. Mau begini, syaitan adalah musuh apa teman?
Teman apa teman? Yakin. Itu diajarkan. Syafa'na ja'alnaha zaujan kama yanbaghi an takun. Ya enggak, kita tahu salat zuhur itu adalah genap, maka genapkan itu untuk melawan syaitan, targhiman, ighadatan wa idlal. Idlal itu apa? Menjatuhkan. Jadi syaitan temenin apa jatuhin? Teman apa jatuhin? Tuh, idlalan targhiman artinya apa? Idlal. Dalil itu yang hina. Jadikan syaitan itu adalah hina. Kita nggak boleh merendahkan makhluk. Kalau setan boleh apa tidak? Buktinya mana? Tuh, a'udzu billahi minasyaitan kalimat ar-rajim. Boleh apa tidak rajim? Rajim itu menghina setan. Yaitu apa? Setan yang rajim, yang mal'un. Jadi ada makhluk yang boleh dihina, yaitu siapa? Kalau ada makhluk lain ngikutin setan, ya terserah dia. Kalau dia ngikutin setan dan kekeh ngikutin setan, berarti boleh dihina enggak? Nah, karena dianya sendiri yang ngikutin perbuatan. Contohnya siapa? Fir'aun. Jangan nyebutin nama. Kecuali Fir'aun. Boleh enggak dihina? Boleh. Innahu tagha. Sesungguhnya setan Fir'aun itu adalah seorang zalim. Boleh apa tidak? Quran innahu tagha, ada apa tidak? Sesungguhnya dia tagha. Tagha itu apa? Penzalim. Boleh apa tidak? Kenapa setan? Karena Fir'aun boleh. Kenapa kita hina boleh? Karena ngikutin setan. Yang lainnya kira-kira boleh apa tidak? Kalau sudah betul-betul dia ngikutin setan, ya boleh. Bahkan ada yang kadang-kadang, ini Fir'aun. Dulu sama Rasulullah ada nggak? Ada. Rasulullah ngatain kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Fir'aunu hadhil ummah, kata Rasulullah. Dulu ada Fir'aun, zalim luar biasa, sombong, jahat, hatta istrinya aja dibunuh, nabinya dikejar-kejar mau dibunuh, Bani Israel sudah dibunuh, masih kecil-kecil bayi dibunuh. Ada apa tidak? Itu Fir'aun, bukan setan. Fir'aun manusia apa setan? Boleh enggak dihina? Boleh. Rasulullah mengatakan Fir'aun hadhil ummah Abu Jahal. Abu Jahal itu Fir'aun umat sekarang katanya. Karena dia jahat kepada anak yatim, jahat kepada Rasulullah, jahat kepada orang-orang lain, jahat. Seperti makanya dikatakan Fir'aun hadhil ummah. Dulu ada enggak yang mengatakan saya dikatain Fir'aun? Enggak usah nyebutin. Ada apa tidak tuh? Memang perbuatannya betul loh, betul. Ini kalau ada. Betul loh, betul. Salahnya siapa? Salahnya yang ngikutin Fir'aun. Salah yang ngikutin karena perbuatan. Katain karena dia diomongin di ini tapi perbuatannya seperti itu, maka dikatain itu. Pantas apa tidak? Kenapa? Karena dianya mau dikatain itu dengan paham apa tidak ini? Ya, laporin. Nah, ini sekarang kan zamannya begitu. Laporin lagi. Yang laporin ini pengikut. Kok pada diam? Betul loh, betul. Ini subhanallah, karena memang ada dari dulu Allah. Jadi jangan dibilang nggak boleh menghina, nggak boleh. Kalau memang orangnya mau dihina, boleh apa tidak? Itu Fir'aun dihina oleh Allah. Dan Rasulullah mengatakan kepada Abu Jahal itu adalah Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun sekarang ini kalau kamu mau lihat tutup Abu, jangan bilang Abu Janda, Abu Jahal, ya enggak? Abu Jahal, percaya apa enggak? Ada enggak dalam hadis itu? Nah, itu hadis Rasulullah mengatakan begitu. Berarti boleh apa tidak?
Bahkan Rasulullah doa dalam kunut nazilah disebutin bani ini ya Allah, ini sebutin. Boleh apa tidak? Boleh kalau sudah lalu. Nah, jadi jangan bilang, jangan sebutin dong, kesian dong. Itu kan makhluk Allah juga. Kalau begitu, setan juga kesian juga setan. Ya udah, ente tidur sama besok jadi enggak. Tempatnya di mana? Mau? Nah, untuk apa sejarah? Untuk kita belajar. Yang baik kita ikutin, yang tidak baik. Nah, itulah presiden kita mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali. Sejarah. Itu sejarah bukan? Sejarah. Untuk apa? Yang baik kita ikutin, yang tidak baik jangan kita Terus amma law syakka ba'dal khuruj minas shalah. Ragu setelah salatnya sudah selesai. Bagaimana? Fa inna hadza syakka la yu'athiru ala sihhati salatihi wa tamamiha illa fi niyyah wa takbiratul ihram fatulzimu li'adah. Kalau ingatnya habis salat baru tadi salat 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Itu tidak mempengaruhi sholatnya sah kecuali 2 perkara, yaitu takbiratul ihram itu satu, yang kedua adalah apa? Yang keduanya adalah niat. Tadi sholatnya nggak pakai niat, maka wajib i'adah, wajib diulang. Atau tadi ketika sholat nyata nggak pakai takbiratul ihram, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Paham nggak? Nggak niat atau nggak takbiratul ihram. 2 perkara itu kalau lupa wajib i'adah, sholatnya diulang. Tapi kalau lupa tadi 4 apa 3 ya, udah salam, udah selesai sholatnya, tutup, mudah-mudahan Allah terima sholatnya. Enggak wajib kita ngulangi lagi kalau ragu. Setan itu ganggu di sholat, ganggu juga di luar sholat. Kecuali di sini 2 perkara yang tidak bisa kita lalaikan. Kalau kita tadi sholatnya nggak niat atau tidak takbiratul ihram, maka wajib i'adah cuma 2 aja. Jadi jangan ragu tadi tahiyatnya gimana, tadi bacaannya tadi udah tutup. Setan itu ngelitik terus, paham apa tidak? Ngelitik seperti orang di kamar mandi kadang-kadang digelitikin, kayaknya buang angin, kayaknya kurang bersih, kayaknya ini. Terus ada apa tidak? Yang ganggu siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai digelitikin. Kayaknya tadi ada geletuk-geletuk, kayaknya buang angin. Balik lagi wudhu lagi. Sampai akhirnya lama di kamar mandi. Itu adalah diganggu oleh siapa? Harus dilawan apa terusin? Lawan. Jangan digelitikan. Sholat begitu juga udah selesai. Ini itu lagi. Ini jangan. Itu diganggu oleh syaitan. Kecuali 2 perkara, yaitu sholat yang nggak pakai niat atau nggak pakai takbiratul ihram, atau dua-duanya udah nggak niat, nggak takbiratul lebih lagi. Paham nggak ini? Jadi jelas ya. Jangan nanti sholat lagi. Ada orang yang ganggu gitu, ada apa tidak? Kayaknya kurang pas tadi, kayaknya 3 deh, kayaknya ini deh. Sholat lagi. Setannya senang apa tidak? Tenang, terus diganggu terus. Akhirnya dia nggak kerja, akhirnya dia nggak sholat sunnah, akhirnya dia nggak wirid, akhirnya dia banyak semuanya. Setan ganggunya kelihatannya dengan sholat. Baik apa tidak? Kayaknya baik apa tidak? Sholat yang paling penting loh. Nanti yang ditanya pertama kali di dalam kuburan kita atau setelah kita meninggal, amalan kita yang paling ditanya pertama kali adalah apa? Sholat lagi. Kalau sholat sunnah silahkan. Tapi kalau ngulang-ngulang gara-gara ragu, itu tidak diperbolehkan. Kecuali yang diwajibkan ketika niat atau takbiratul. Kalau itu harus. Maka kalau enggak berbuat itu,
maka sholatnya wajib diulang. Wasahwul makmum hala qudwatihi bil imam. Lupanya makmum ketika mengikuti imam. Nah, antara makmum dengan imam. Wa dzalika ka'an saha 'anit tasyahhudil awal yahmiluhul imam. Kalau seandainya makmum dia lupa, imamnya juga lupa, maka yang menanggung siapa? Imamnya. Sahwul makmum hala qudwati bil imam. Makmumnya juga ikut lupa. Masalah tahiyat awalnya enggak. Kemudian bangun, terus sudah bangun, udah ini itu, terus lupa, baru ingat. Makmumnya itu tanggung jawab siapa? Imam. Jadi enggak dosa. Paham apa tidak? Jangan, waduh, kita putus. Enggak. Karena itu adalah yang boleh lupa. Makanya sujud sahwi. Tapi kalau rakaat tidak boleh. Kalau tahiyat boleh apa tidak? Boleh. Tahiyat apa dulu? Tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir tidak boleh. Ya enggak? Tahiyat awal tanggungan imamnya. Terus yahmiluhul imam wala yulzimu sujud sahwi ba'da salamil imam. Tidak diwajibkan sujud sahwi bagi makmum kecuali kalau imamnya sudah salam. Masalah imamnya enggak sujud sahwi, maka salam langsung. Bisa apa terjadi? Bisa. Makmumnya gimana? Enggak perlu sujud sahwi kalau sudah salam. Jangan, karena ini adalah bukan yang rukun, bukan yang wajib. Seperti tadi dikatakan ab'adus shalah, bagian daripada salat, seakan-akan bagian daripada salat tapi bukan rukun. Makanya tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Betul apa betul? Tapi sunnahnya mendekati wajib, makanya ab'ad. Begitu juga doa kunut, begitu juga bacaan tahiyat awal, duduk di tahiyat awal dan sholawat. Terus dikatakan begini, imam yulzimu sujud ba'da salamil imam wa dalilu dzalik. Dalilnya mana kok mengatakan begini? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, al imamu dhamin. Imam itu adalah sebagai apa? Dhamin, penanggung jawab, jaminan, yang menjamin. Makanya kalau ada utang, penjaminnya ada, kemudian tidak bisa bayar utang, maka penjaminnya harus bayar apa tidak? Harus bertanggung jawab. Kasus Sritek nih. Enggak. Wah, nangis-nangis antara pimpinan dengan rakyat, ada dengan apa karyawan ketika perpisahan. Betul. Seakan-akan sedih. Tahu-tahu rekayasa. Kenapa? Pimpinannya Sritek itu utang sama, pada diem kan, sama siapa? Bank. Betul. Oh normal, di muflis kan nggak bisa bayar. Tahu-tahu utangnya nggak pakai jaminan. Kalau utangnya pakai jaminan, jaminannya bisa disita. Nggak ada jaminan, uangnya dipakai sembarangan. Ketika itu dipailitkan, wah ternyata PHK itu semuanya dirugikan oleh negara. Padahal dibalik apa tidak? Yang dirugikan siapa? Negara. Dia ngambil uang negara, banknya negara ini diambil. Rupanya ada sekongkol dengan orang banknya. Betul apa betul? Kayaknya pada nggak ngikutin, nggak apa. Duit triliunan, ya enggak, nyolong ayam. Betul apa betul? Masuk penjara, nipu sedikit terjerat 5 tahun. Ini yang triliunan kepada diam. Ada apa tidak tuh? Di negara mana tuh? Konoha. Betul. Terjadi apa tidak nih? Kita tonton. Oh, dalangnya. Kemarin lagi lucu lagi, nangis-nangis. Pelukan antara direktur, komisaris. Itu semuanya terdolimi, apa daya. Tangan tak
Sampai rasa hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai hanya bisa memeluk karyawan, nangis-nangis. Ada apa tidak kira-kira? Tahu-tahu sudah didolimin, dibohongin. Belajar dari mana ini pembohongan yang besar begini? Jangan setan langsung, ada perwakilannya. Karena tukang bohong, yang bawahnya juga ikut. Betul apa betul? Yang jadi tumbal siapa? Rakyatnya. Betul apa betul? Sudah dolim, ngambil uang negara, nipu untuk pesta pora, untuk macam-macam nggak tahu pura-pura sama rakyatnya, pegawainya, pejabat, pekerjanya, karyawannya nangis-nangis sambil nyanyi-nyanyian gini-gini. Ada apa tidak tuh? Ada apa tidak? Tahu-tahu mau bilang bohong aja pelan. Sujud sahwi nah. Tahu-tahu itulah yang terjadi. Betul apa betul? Itu luar biasa subhanallah. Bang, ini termasuk kita ini di DKI, banknya juga ada diem. Kita punya DKI enggak ini DKI? Jadi DKI apa enggak sih? Dulu sudah dicabut katanya. Bukan sebagai ya enggak, DKI artinya apa sih? Daerah khusus ibu kota katanya. Dulu ingat enggak? Menjadi DK Jakarta, daerah khusus Jakarta. I-nya sudah pindah kemana? Cabut. Sekarang kok balik lagi? Berarti ada siapa di situ? Ada apa itu? Ada betul betul. Kebohongan ada apa tidak tuh? Dibikin ragu kita. Bilang DKI, jangan. Sudah bukan DKI. Daerah khusus ibu kota. Enggak, ada yang satu lagi namanya apa tuh? Nah, mau sujud sahwi subhanallah aja takut. Subhanallah bilang begitu. Ada apa? Apa artinya IKN? Ibu kota negara. Namanya Nusantara. Betul enggak? Ibu kotanya tuh di sana dulu. Saya mau 40 hari terakhir di sana. Dibohongin enggak? Oh tahu? Sehari ke sana, besok 39 hari di sini. Betul apa betul? Ini naudzubillah min. Ini naudzubillah min dzalik. Akhir aja Messi. Nggak enak gitu. Makasih dibohongin. Ya. Memang senangnya dibohong. Ini naudzubillah min dzalik. Kita ini benci dengan kebohongan. Mudah-mudahan Indonesia selamat dari kebohongan. Keluarga kita mudah-mudahan selamat dari kebohongan. Mudah-mudahan. Nah ini bohong karena dibohongin. Kita ini dalam sholat juga sering dibohongin. Ini sama siapa? Setan. Kamu sholatnya 3, kamu sholatnya 4, kamu sholatnya ini dibikin ragu. Siapa yang bikin ragu? Setan. Makanya kita disuruh sujud sahwi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ketika kita haji, melawan siapa? Melawan setan. Lempar jumrah. Lempar setan kamu. Itu haji. Inisialnya haji adalah melawan siapa? Setan. Haji tidak dibuat kecuali untuk melempar jumrah. Sampai 3 malam kita berdiri minap di situ untuk apa? Lempar setan. Betul apa betul? Yang terlama haji itu di mana? Di Mina. Karena apa? Untuk melempar. Berarti lawan apa tidak? Lawan. Ketika kita Idul Adha, suruh kita apa? Udhiyah bagi yang mampu. Untuk apa? Lawan setan. Karena udhiyah itu adalah perlawanan kepada setan. Nabi Ibrahim diganggu oleh setan yang kecil ke besar. Terus Nabi Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lempar apa tidak? Lempar. Hasilnya disuruh kurban apa tidak? Kurban itu hasil dari perlawanan kepada siapa?
setan. Diperintah oleh Allah, potong anakmu. Terus Nabi Ibrahim taat kepada Allah. Apa kata Allah? Fafadaina wa fadainahu bidzibhin azim. Dalam Al-Quran, aku rubah ya Ibrahim karena ketaatanmu, dan kamu melawan setan yang kecil, besar, dan yang maha besar atau yang paling besar, maka semuanya kamu berhasil. Aku tolong kamu, anak kamu aku selamatkan, aku gantikan dengan kibshin azim, dengan dzibhin azim, dengan domba yang besar. Allah, berarti perlawanan apa itu? Makanya kita libur Idul Adha, wow enak libur Adha, libur. Dilarang puasa, untuk apa? Syiar lawan, itu makna Idul Adha. Paham apa tidak? Idul Adha kenapa sih kita rayakan? Karena menang dari melawan setan. Haji bisa begitu, karena menang dengan melawan setan. Kumpul di Arafat, menang dari gangguan setan. Setan misahkan antara suami dengan istri, Allah kumpulkan lagi di Jabal Rahmah. Untuk apa? Simbol orang yang menang daripada gangguan setan. Jadi kita kalau sudah setan itu kompromi apa lawan? Lawan. Makanya kadang-kadang kita kita kalau udah setan nggak ada namanya kompromi. Allah syiarkan nggak boleh wukuf di mana-mana, harus di Arafah. Simbol di situ. Namanya aja jabalnya jabal apa? Jabal Rahmah, kasih sayang Allah. Ini sujud sahwi yang kita kelihatannya remeh, besar apa tidak kira-kira? Besar untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Makanya orang selalu ganggu setan, majelis diganggu, ini diganggu, kebaikan diganggu, orang yang mau berbuat baik diganggu, diputar-putar dengan kebohongan, ujung-ujungnya ketahuan apa tidak? Betul. Ya enggak, betul apa betul? Ini sepandai-pandai kalau bahasa kitanya nih, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Betul. Sepandai-pandai ngumpetin kebohongan, ujungnya betul apa betul? Bahkan bukan ketahuan itu, yang lainnya diungkit-ungkit semuanya sekarang. Betul apa betul? Bukan hanya jatuh ketiban. Wah, gara-gara dipikir kayaknya benar, ada Allah. Sampai orang mengatakan Allah tidak tidur. Gusti Allah boten atau mudiari kemarin. Betul. Gusti Allah boten tarik, kata Menteri Koperasi alias Menteri apa tuh dulunya Kominfo. Betul. Berarti tahu semuanya apa tidak? Kalau bahasanya anak muda, zaman digital nggak bisa dibohong. Betul. Wah, keluar semuanya ini. Semuanya sekarang digitalnya keluar nih. Dulu janji begini, dulu SMK sekian, dulu sekarang keluar lah apa tidak? Keluar lagi apa tidak ada? Bahkan sudah ada yang ngungkit ke pengadilan masalah SMK ini. Jangan main-main. Betul. Bisa selamat dari sini, tapi sini mengintai Anda. Jangan main-main. Kebohongan itu akan dibongkar oleh Allah Jalla Jalla. Mudah-mudahan kita selamat daripada itu. Salat, kita sujud sahwi, ngajarin itu. Hati-hati. Kata orang Jawa tuh ada pepatah mengatakan apa? Beci ke titik, olo ke oro. Betul. Yang baik akan kelihatan baiknya, yang jelek, yang pembohong akan kelihatan kebohongannya. Betul apa betul? Nah, inilah risalah sujud
sahwi. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kebohongan-kebohongan. Ini penting. Risalah ini bukan hanya untuk sholat saja, untuk kehidupan kita. Kita punya anak-anak, kita punya keluarga, kita punya tetangga, kita punya segala-galanya. Itu kebohongan, hati-hati. Kalau terbuat bohong, cepat-cepat istighfar, karena di luar sholat. Ketahuilah itu yang mengajarkan siapa? Syaitan. Mudah-mudahan ini pelajaran ini sangat bermanfaat untuk kita, bukan untuk menjelekkan orang lain, tapi untuk diri kita. Hati-hati bohong. Makanya Rasulullah mengatakan ra'sul khati'ah. Puncak ras itu kepala. Kepala di atas apa di bawah? Puncak apa tidak tuh? Puncaknya kita ini kalau mau ngukur tinggi, kira-kira ngukur pundaknya apa ngukur kepalanya? Kalau ada timbangan tuh, timbang sambil ukur tinggi. Yang diukur kepalanya apa ketiaknya? Kepalanya, puncaknya itu. Tingginya berapa? Ininya yang diukur. Betul. Berat badan sekian, tingginya sekian. Sesuai atau kurang sesuai. Dokter bilang, olahraga, urusin dikit. Makan banyakin dikit. Karena terlalu tinggi. Tapi badannya krem. Betul. Lalu kegemukan, jangan makannya kurangin. Itu gara-gara timbangan. Betul. Timbangan beratnya berapa, tingginya berapa. Yang diukur kepalanya apa hidungnya? Kepalanya. Ras itu puncaknya ini. Kata Rasulullah, kehancuran itu puncaknya kalau sudah di dalam puncaknya ini tuh hancur, biasanya hancur semuanya. Apa itu? Kebohongan, yaitu dengan hubbud dunya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Selamat kita dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Mohon maaf, mungkin kita libur dulu pengajian kita kurang lebih 1 bulan. Insya Allah ya kita ketemu lagi insya Allah di akhir bulan depan. Mudah-mudahan, dan mohon doa restunya insya Allah berangkat haji dan diberikan sehat walafiat, selamat dan bisa haji mabrur. Dan mudah-mudahan yang belum berangkat Allah mudahkan bisa berangkat haji. Yang sudah berangkat ingin berangkat lagi, mudah-mudahan diberi sehat, rezeki yang mudah, dan dilancarkan dalam niatnya, kebaikannya. Dan semua yang punya hajat baik mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah hajat-hajatnya. Dan mohon maaf zahir dan batin, barangkali ada salah ucap, salah berkata, salah berbuat, salah ini semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah semua dan kepada para tetangga Masjid Nurul Akhyar yang mendengarkan pengajian ini. Mudah-mudahan saya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang pas dan perbuatan yang tidak baik. Kira-kira dimaafin nggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya antum semuanya, yang hadir dan yang di rumah, dan yang niat hadir tidak bisa hadir, yang sedang sakit mudah-mudahan diberi sehat walafiat, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang rezekinya kurang lancar dilancarkan rezekinya, yang kurang berkah kehidupannya diberkahi kehidupannya, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq.